Halo, selamat datang di penjelasan saya mungkin tentang mata kuliah di perkuliahan perilaku konsumen. Saya akan menjelaskan tentang kelompok acuan, rujukan, dan keluarga. Ini dibuat oleh saya sendiri dengan beberapa referensi dari internet. Saya sendiri berkuliah Telkom University di kelas D3MP 4301. Saya akan buka dengan pengertian kelompok acuan. Kelompok acuan, seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan digunakan sebagai dasar sebuah referensi dalam membentuk respon afektif, kognitif, dan perilaku. Kelompok acuan berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumsi. Kedua, ada beberapa contoh kelompok acuan. Kelompok acuan yang pertama adalah kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Contohnya SPSI, Parpol, universitas, perusahaan, pemerintah, dan berbagai macam yang lainnya. Yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan resmi. Sifat keanggotaannya tidak tercatat, terbentuk karena hubungan sosial. Contohnya adalah kelompok senam, kelompok grup arisan, rukun tetangga, dan lain-lain. Dan saya akan masuk ke definisi rujukan. Kelompok rujukan adalah setiap orang atau sekelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan bagi seseorang untuk membentuk nilai-nilai sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi para perilaku. Ada macam-macam kelompok rujukan, yaitu kelompok rujukan normatif, kelompok rujukan yang mempengaruhi nilai atau perilaku yang ditentukan secara umum atau luas. Yang kedua ada kelompok rujukan konformatif, kelompok rujukan yang diperlakukan sebagai tolak ukur bagi sikap atau perilaku yang ditentukan secara khusus atau sempit. Faktor-faktor yang berdampak pada pengaruh kelompok rujukan adalah informasi dan pengalaman kredibilitas. Kredibilitas, daya tarik, kekuatan kelompok rujukan, sifat menonjol dan suatu produk. Kita masuk ke keluarga. Keluarga merupakan suatu konsep yang terus berubah, dinamis. Para individu yang merupakan satu keluarga dapat digambarkan sebagai anggota kelompok sosial paling dasar yang hidup bersama-sama dan berinteraksi untuk memuaskan kebutuhan pribadi bersama. Di keluarga ini sifatnya dinamis karena setiap pribadi individu keluarga mempunyai karakternya masing-masing tersendiri dan itu bersifatnya sangat-sangat dinamis gitu. Ada fungsi keluarga, ada keluarga dalam buat kesejahteraan keluarga gitu ya. Udah gitu ada dukungan emosional misalnya seorang anaknya ingin membeli suatu barang tapi didukung oleh emosional keluarganya, anak itu kekeh tapi keluarga ini enggan memberikan, akhirnya emosional keluarga memarahi anak tersebut. Itu dukungan emosional. Gaya hidup keluarga yang cocok. Gaya hidup keluarga yang cocok berarti si anak ini harus menyesuaikan gaya hidup keluarga tersebut, nggak bisa dengan sembarangan. Udah gitu, ini pengambilan keputusan keluarga. Peran kunci dalam keluarga adalah suami dan istri. Jika mereka memiliki anak misalnya akan meminta sesuatu kepada orang tua. Ma pengen beli mainan gini-gini. Yang lainnya. Udah gitu. Yang kedua, dinamika pengambilan keputusan suami istri. Suami istri ini harus sepakat apakah anak itu dibelikan atau tidak gitu. Siklus kehidupan keluarga. Siklus tradisional, ada siklus tradisional yang segala sesuatunya tidak bisa meminta tolong orang lain. Jadi paling meminta tolongnya dengan sesama keluarga gitu. Mah, Pak, tolong dong ambilin ini. Dek, ambilin ini dong, kayak gitu-gitu. Kalau tahap-tahap siklus kehidupan keluarga non-tradisional, contohnya nih, kan sekarang udah zaman teknologi canggih nih. Udah gitu orang tinggal tinggal merintah robot. Bisa tolong ambilkan saya minum, seperti itu. Konsumsi pada non-tradisional. Konsumsinya pun berbeda. Non-tradisional dengan tradisional sangat-sangat berbeda. Sekian dari saya, Arli Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.